Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat bukan hanya sekedar bangunan rumah ibadah, tapi juga menjadi salah satu simbol kemerdekaan dan keberagaman Indonesia. Masjid yang berdiri di lahan bekas Taman Wilhelmina ini juga jadi destinasi wisata religi, mampu menampung 200.000 jamaah. Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Luas bangunannya mencapai 26% dari total kawasan seluas 9,32 hektar, yang selebihnya merupakan halaman dan pertamanan. Inilah beberapa fakta-fakta menarik tentang Masjid Istiqlal yang dilansir dari women.okzone.com. Yang pertama, proses pembangunannya selama 17 tahun. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden I.R. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini disaksikan oleh ribuan umat Islam. Terhalang situasi politik yang pada masa itu kurang kondusif, seperti berlakunya demokrasi parlementer, pertikaian antar partai politik, serta peristiwa G30S PKI. Proyek pembangunan besar ini tersendat hingga terhenti total. Situasi politik baru mereda pada 1966 dan pembangunan masjid pun baru bisa dimulai kembali 17 tahun kemudian, tepatnya pada 1978. Masjid Istiqlal selesai dibangun. Presiden Soeharto meresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Sempat terjadi perdebatan saat menentukan lokasi Masjid Istiqlal. I.R.H. Muhammad Hatta mengajukan lokasi pembangunan di Jalan Husni Tamrin yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia. Lokasi tersebut cocok karena berada di lingkungan masyarakat muslim dan belum ada bangunan lain di atasnya. Namun I.R. Soekarno menginginkan Istiqlal didirikan di Taman Wilhelmina yang masih terdapat reruntuhan benteng Belanda. Presiden RI pertama ini menganggap lokasi tersebut cocok karena dikelilingi oleh bangunan pemerintah, pusat perdagangan, dan dekat dengan Istana Merdeka. Selain itu, Soekarno menghendaki masjid terbesar di Indonesia ini berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta sebagai simbol semangat persaudaraan, persatuan, dan bertoleransi agama. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Dikutip dari Wikipedia, Masjid Istiqlal merupakan masjid yang mewakili umat muslim Indonesia. Status terhormat itu membuat masjid harus dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Pembangunan masjid ini juga menjadi wujud rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan. Sebuah sayembara digelar pada tanggal 22 Februari 1955 sampai dengan 30 Mei 1955 demi menentukan desain terbaik untuk Masjid Istiqlal. Sayembara ini dimenangkan oleh Friedrich Silaban, seorang arsitek beragama Nasrani asal Sumatera Utara yang juga merupakan anak dari pendeta. Ia mendapatkan medali emas seberat 25 gram dan uang 25.000. Friedrich mengusulkan gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai lapis marmer dan ornamen geometrik dari baja anti karat untuk Masjid Istiqlal. Ada 7 gerbang untuk memasuki ruangan dalam Masjid Istiqlal yang masing-masingnya dinamakan berdasarkan Al-Asmaul Husna, sementara angka 7 melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam dan 7 hari dalam seminggu. Nah, untuk kubahnya berdiameter 45 meter. Bangunan utama Masjid Istiqlal memiliki kubah dengan diameter sebesar 45 meter, terbuat dari kerangka baja anti karat dari Jerman Barat dengan berat 26 ton yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Puncaknya dimakatai ornamen berbentuk bulan sabit dan bintang sebagai simbol Islam. Terdapat 12 tiang yang menopang kubah tersebut. Tiang-tiang itu disusun melingkari tepi dasar kubah dan dikelilingi 4 tingkat balkon.
Angka 12 melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal, juga 12 bulan dan penanggalan Islam dalam 1 tahun. Sedangkan 4 tingkat balkon dan 1 lantai utama melambangkan angka 5 yang merupakan rukun Islam sekaligus Pancasila. Masjid Istiqlal hanya memiliki 1 menara yang menyimbolkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menara meruncing ke atas ini berlapis marmer dengan tinggi 6.666 cm. Arti dari tinggi menara adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666. Ujung atas menara terdapat pinnacle dari besi baja dengan tinggi 30 meter yang menyimbolkan jumlah juz dalam Al-Quran. Di Masjid Istiqlal terdapat bentuk raksasa. Bentuk tersebut diletakkan di atas penyangga setinggi 3,80 meter, panjangnya 3,45 meter, dan lebarnya 3,40 meter. Bahan pembuatan penyangga itu adalah kayu jati dari hutan Radu, Blatung di Jawa Tengah. Berat bentuk adalah 2,3 ton. Bagian depannya berdiameter 2 meter dan 1,7 meter pada bagian belakang. Bentuk itu terbuat dari kayu meranti merah dari pohon berusia 300 tahun di hutan di Kalimantan Timur. Masjid Istiqlal direnovasi pada tahun 2020 dan selesai pada Januari 2021. Kini masjid terbesar se-Asia Tenggara ini menggunakan teknologi smart lighting dengan 3.600 titik lampu di ruang sholat utama. Cahaya lampunya mampu menerangi ruangan tetapi tetap terasa teduh. Pencahayaan kubah dalam memakai teknologi dynamic white yang bisa berubah warna setiap hari. Sedangkan tampilan luar kubah mengimitasi warna cahaya bulan yang diatur dengan komputer. Halaman masjid telah dipasang keramik berwarna krem. Seluruh tiang penyangganya dilapisi besi lengkap dengan kipas angin. Langit-langit masjid juga ditambahkan hiasan gambar bola besar berwarna biru. Selain itu, dibangun juga sebuah terowongan di kawasan Masjid Istiqlal. Lorong yang bernama terowongan silaturahmi tersebut berlokasi di halaman depan pintu Al-Fattah. Uniknya terowongan ini menyambungkan 2 titik, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berada di sisi timurnya. Pembangunan terowongan ini menjadi contoh penerapan nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan kebersamaan antar umat beragama. Jadi sudah tahu kan beberapa fakta menarik tentang Masjid Istiqlal ini? Hujan-hujanan di Minecraft, tapi kok begini? Ditunggu deh sesaat lagi tentang hujan-hujanan di Minecraft yang nggak jelas kayak gini nih.